Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tanah Surga rahimakumullah. Banyak orang yang telah paham bahwa musibah dan bencana itu adalah ujian. Sedikit orang yang menyadari bahwa kemudahan rizki, kesehatan, dan kenikmatan itu juga ujian. Makin sedikit lagi orang yang memahami dan menyadari bahwa ternyata kemudahan dalam beribadah itu adalah ujian. Mungkin banyak di antara kita yang lulus dengan ujian kegagalan, kesulitan, dan kehilangan. Sayangnya, kita tidak dapat bertahan ketika menghadapi ujian kenikmatan. Kita lupa agar tetap rendah hati ketika berkuasa, lupa bersyukur ketika mendapat kenikmatan, dan sombong ketika berilmu. Pada saat kita dimudahkan dengan bangun malam untuk sholat, ini masih berstatus sebagai ujian, belum merupakan hasil akhir. Sampai kita bisa menjaga keikhlasan, tidak disertai dengan ujub, tidak meremehkan orang lain yang belum melakukan hal yang seperti kita lakukan, dan menjaga istiqomah hingga akhir hayat. Itulah hasil akhirnya. Ketika kita diberi kemudahan untuk berhaji atau berumroh, itu pun bukan hasil akhir. Itu masih berstatus sebagai ujian. Bukan jaminan bahwa kita dipilih karena ikhtiar dan jerih payah kita. Belum tentu juga orang yang tidak bisa berhaji atau umroh lebih rendah derajatnya daripada orang yang sudah berhaji atau berumroh. Termasuk ketika seseorang dimudahkan untuk bersedekah, menghafal Al-Quran, atau dimudahkan untuk menjadi seseorang yang berilmu. Itu pun harus hati-hati dalam menyikapinya. Firman Allah Ta'ala dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat yang ke-35. Kami menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian. Ibnu Abbas radhiyallahu an menafsirkan ayat tersebut, yakni kami menguji dengan kesempitan dan kelapangan, kesehatan dan penyakit, kekayaan dan kemiskinan, halal dan haram, ketaatan dan kemaksiatan, hidayah dan kesesatan. Sobat Tanah Surga rahimakumullah, alangkah indah dan jeli nasihat Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah bagi seorang yang diuji Allah dengan kemudahan amal. Jika Allah mudahkan bagimu mengerjakan sholat malam, maka janganlah memandang rendah orang-orang yang tidur. Jika Allah mudahkan bagimu melaksanakan puasa, maka janganlah memandang orang-orang yang tidak berpuasa dengan pandangan remeh. Jika Allah mudahkan bagimu pintu untuk berjihad, maka janganlah memandang orang-orang yang tidak berjihad dengan pandangan yang hina. Jika Allah mudahkan pintu rizki bagimu, janganlah memandang orang-orang yang berhutang dan kurang rizkinya dengan pandangan mengejek, apalagi mencela. Karena itu adalah titipan Allah yang kelak akan dipertanggungjawabkan. Jika Allah mudahkan pemahaman agama bagimu, janganlah meremehkan orang lain yang belum paham agama dengan pandangan nista. Jika Allah mudahkan ilmu bagimu, janganlah sombong dan bangga diri karenanya, sebab Allah lah yang memberi pemahaman kepadamu. Beliau melanjutkan, boleh jadi orang yang tidak mengerjakan qiyamul lail, orang yang tidak puasa sunnah, tidak berjihad, dan semisalnya lebih dekat kepada Allah dari dirimu. Sungguh engkau terlelap tidur semalaman dan pagi harinya menyesal, itu lebih baik bagimu daripada qiyamul lail semalaman, namun pagi harinya engkau merasa takjub dan bangga dengan amalmu.
Sebab tidak layak orang yang merasa bangga, apalagi merasa sombong dengan amalnya. Karena sesungguhnya ia tidak tahu amal mana yang diterima dan amal mana yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat Tanah Surga rahimakumullah. Semoga yang singkat ini bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.